Skenario istana terbongkar demi amankan Pilpres 2024. Istana susupkan Sandiaga ke P3. Beliau adalah sosok harapan masa depan Indonesia. Karena itu P3 Riau tentu ingin mengambil momentum ini untuk memberi dukungan kepada beliau untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa akan datang. Kepindahan Sandiaga Uno ke P3 diduga skenario istana untuk amankan Pilpres 2024. Dilansir Kelora.com. Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno dikabarkan hengkang dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan. Ahli hukum tata negara dan pengamat hukum Refli Harun punya pandangan tersendiri atas hengkangnya Sandiaga Uno dari Gerindra. Ia menilai Sandiaga Uno tak memiliki kans untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Kalau dia di Gerindra, sepertinya peluang itu terputus atau tertutup. Karena Gerindra tak pernah ada mekanisme demokratis, kemudian menyatakan calon presidennya adalah Prabowo Subianto sebagai ketua umum, dan itu sudah sejak tahun 2009. Ujarnya dikutip dari channel YouTube Refli Harun, Kamis 29 Desember 2022. Bagi Sandiaga Uno yang sudah berlaga di Pilpres 2009 lalu, kata dia, dan mungkin juga ingin bertarung kembali di 2024, tidak ada cara lain kecuali melakukan manuver. Salah satu manuvernya itu adalah pindah ke P3. Karena kita tahu, P3 adalah anggota dari KIB, dan KIB sampai sekarang masih abu-abu siapa yang akan ditunjuk sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Besar dugaan istana menginginkan seperti yang saya dengan adalah duet Ganjar Pranowo dan Sandiaga Salahuddin Uno. Di satu sisi lain, duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir di sisi yang lain. Itulah kira-kira endorsement istana. Tapi kita tahu bahwa untuk memajukan Ganjar itu maju mundur karena belum jelas sikap Megawati Soekarno Putri. Terangnya. Sebelumnya Refli Harun mengatakan, rezim yang berkuasa saat ini telah menyusun agenda agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Upaya awalnya adalah dengan menarik Partai Amanat Nasional atau PAN keluar dari oposisi dan masuk ke lingkar kekuasaan. Diketahui, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Menteri Perdagangan. Dengan masuknya PAN ke lingkar kekuasaan, hanya tersisa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat di pihak oposisi. Jumlah suara kedua partai itu di parlemen kurang dari 20% hingga tak bisa mencalonkan presiden. Partai Nasdem pun merangkul dua partai itu dan memunculkan sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hal itu tentu membuat rezim yang berkuasa saat ini meradang. Ini hal yang menurut saya politik yang penuh trik. Padahal kita tahu, istana memang tidak happy dengan Anies Baswedan. Karena Anies adalah tokoh yang dianggap bisa mengubah rezim hari ini, kata Refli Harun. Mereka menginginkan rezim itu tidak berubah. Kalau yang memang menang Ganjar Pranowo, maka betul-betul berlanjutan. Kalau yang menang Prabowo Subianto, mungkin juga lebih mau berkompromi dengan rezim hari ini. Lanjutnya. Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku pernyataannya mengenai ihwal kepindahan Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ternyata disambut baik partai berlambang Ka'bah tersebut. Sebelumnya, informasi mengenai kepindahan Sandiaga dari Gerindra ke P3 memang dicetuskan kali pertama oleh Dasko.
Wakil Ketua DPR RI ini melontarkan pernyataan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari P3. Saya lihat juga kemarin statement saya disambut meriah di P3. Kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 29 Desember 2022. Menurut Dasko, sikap sumringah yang diajukan P3 memang sebagai pertanda semakin jelasnya informasi mengenai isu kepindahan Sandiaga. Meski tidak secara eksplisit, Dasko menyebut perihal waktu di akhir tahun yang membuat segalanya menjadi tampak lebih jelas. Kelihatannya memang sudah tanda-tanda mendekati akhir tahun menjadi jelas dan terarah, kata Dasko. Sebelumnya, Gerindra tidak menunggu pengunduran diri Sandiaga Uno menyusul kabar kepindahan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menurut Dasko, surat pengunduran diri tidak dibutuhkan lagi dengan catatan memang Sandiaga telah beralih dan memilih dengan sendirinya menjadi kader partai berlambang Kabah. Dasko sudah mengecek, sejauh ini memang belum ada surat pengunduran diri dari Sandiaga. Tetapi di undang-undang partai politik, kalau seseorang sudah beralih menjadi kader partai lain, itu otomatis keanggotaan partai sebelumnya gugur, ujar Dasko. Karena itu, kekinian Gerindra menunggu waktu pengumuman resmi baik dari P3 maupun Sandiaga sendiri atas kepindahan dirinya dari Gerindra. Kita tunggu saja nanti rilis dari P3 atau rilis dari yang bersangkutan atau Sandiaga, kata Dasko. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.